Selamat siang, Pak William, selaku dosen pengampu manajemen keuangan. Dan selamat siang, teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5, ada Antima Philadelphia, Batistuta Tama, Dalmasius Febriani, Marco Ayasya Putra, dan Rosita Mala. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas ada 4 poin. Yang pertama yaitu apakah merger sale menciptakan nilai, dan yang kedua apa itu aliansi korporat, dan yang ketiga investasi privat, equity, dan dispensasi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dalmasius. Nah, selanjutnya yaitu apakah merger menciptakan nilai? Kita tahu bahwa kenaikan nilai perusahaan adalah salah satu tujuan utama dari manajemen, di mana satu cara yang populer untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah melalui pertumbuhan anorganik melalui merger dan atau akuisisi, di mana melalui merger dan akuisisi suatu perusahaan dapat dengan cepat tumbuh besar melalui bergabung dengan atau akuisisi perusahaan lain. Nah, agar aktivitas merger dan akuisisi dapat optimal, suatu perencanaan yang matang itu tentunya perlu untuk dilakukan, di mana perencanaan ini merupakan suatu desain dari merger dan akuisisi yang komprehensif yang meliputi 3 tahapan besar, yakni yang pertama itu melalui formulasi dan identifikasi, yang kedua itu due diligence, dan yang terakhir itu melalui implementasi. Nah, di mana para pihak itu perlu mengidentifikasikan logika dan sumber dari nilai sinergi dari merger dan akuisisi yang akan dilakukan, di mana hasil identifikasi yang masih dalam tataran konseptual ini tentunya perlu diverifikasi dengan fakta yang ada, yaitu yang berupa posisi keuangan, itu baik neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Nah, di mana proses verifikasi yang disebut due diligence akan berujung pada analisa cost benefit dengan kesimpulan merger dan akuisisi memberikan nilai tambah, berarti hal itu dijalankan atau tidak, yang berarti merger tidak dijalankan. Nah, kemudian jika dijalankan maka dipersiapkan perangkat yang perlu dilibatkan seperti kontrak teknis, pembayaran, penunjang konsultan, dan lain-lainnya. Jadi tidak semua merger dan akuisisi pada akhirnya sukses, di mana literatur keuangan korporasi hingga saat ini belum dapat menyimpulkan apakah merger dan akuisisi memang merupakan suatu teknik yang bisa dibilang kredibel dalam meningkatkan nilai perusahaan. Karena ukuran kesuksesan merger dan akuisisi sangat bergantung pada indikator dan konteks. Jadi merger dan akuisisi yang paling sukses itu diukur dari kenaikan harga saham setelah 12 bulan. Jika didasarkan pada pertimbangan ekspansi pasar dan memperkokoh struktur keuangan. Tetapi jika indikator kesuksesan yang digunakan adalah perubahan harga setelah 24 bulan, maka merger dan akuisisi yang paling sukses adalah yang didasarkan pada pertimbangan nilai terpendam. Jadi untuk merealisasikan kesuksesan merger dan akuisisi itu sangat sulit, karena hal ini didasarkan karena ukuran dari kesuksesan merger dan akuisisi itu sangat bersifat jangka panjang, di mana manfaat skala ekonomi dan sinergi baru terlihat dalam jangka waktu 3-5 tahun, bahkan mungkin lebih. Nah, jadi dalam horizon waktu tersebut tentu saja banyak faktor lain yang ikut membantu menciptakan nilai, di mana terdapat masalah identifikasi. Kemudian merger dan akuisisi sendiri juga sering dilakukan dengan motivasi di luar komersial, terutama yang bersumber dari kepercayaan diri lebih dari manajemen puncak. Kemudian
Sekalipun manajemen dan merger dan akuisisi telah direncanakan dengan matang serta memiliki kalkulasi bisnis yang sound, nilai sinergi dapat terkuras akibat permasalahan implementasi. Hal ini terutama terjadi pada hostile takeover, yaitu akibat dari perlawanan target. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aliansi corporate atau corporate alliances, yaitu kesepakatan kooperatif yang usahanya tidak sejauh merger, di mana dua atau lebih perusahaan mengkombinasikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan tertentu dan terbatas. Aliansi corporate juga biasa disebut dengan aliansi strategis, di mana pengaturan antara dua perusahaan untuk menjalankan proyek yang saling menguntungkan dengan tetap mempertahankan independensinya. Perjanjian tersebut kurang kompleks dan kurang mengikat dibandingkan dengan usaha patungan, di mana dua bisnis mengumpulkan sumber daya untuk membuat entitas bisnis yang terpisah. Ada 4 jenis aliansi strategis, meliputi joint venture, yang adalah aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Selanjutnya, equity strategic alliance adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Non-equity strategic alliance adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Dan terakhir yaitu Global Strategic Alliance, yang merupakan kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Terkadang aliansi ini dibentuk antara korporasi atau beberapa korporasi dengan pemerintah asing. Contoh dari aliansi strategis atau corporate aliansi yang menjalin kerjasama seperti yang dilakukan oleh Uber dan Spotify, Louis Vuitton dan BMW, Apple Pay dan Mastercard, dan masih banyak lainnya. Aliansi strategis atau corporate alliance pada umumnya digunakan perusahaan untuk mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan, akses pada teknologi baru, melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing, memasuki pasar baru, mengurangi waktu siklus produk, memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan, dan memperbaiki kualitas. Nah, selanjutnya yaitu leverage buyout atau pembelian terutang. Nah, jadi leverage buyout atau pembelian terutang merupakan suatu situasi di mana kelompok kecil, yaitu investor, biasanya termasuk manajemen perusahaan, itu meminjam dalam jumlah besar untuk membeli seluruh saham perusahaan, di mana akuisisi perusahaan lain itu menggunakan sejumlah besar uang pinjaman untuk memenuhi biaya perolehan, di mana oleh karena itu aset perusahaan yang diakuisisi sering digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bersama dengan aset perusahaan yang mengakuisisi. Nah, kemudian ada 3 alasan dilakukannya leverage buyout. Yang pertama itu untuk mengambil perusahaan publik swasta. Yang kedua juga untuk melakukan spin-off sebagian dari bisnis yang ada dengan cara menjualnya. Dan yang terakhir itu untuk memindahkan properti pribadi, yaitu seperti dengan perubahan dalam kepemilikan usaha kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu dispensasi. Di sini ada jenis-jenisnya, yaitu spin-off, carve-off, dan likuiditas. Spin-off sendiri merupakan suatu dispensasi di mana saham divisi
yang divestasi diberikan kepada pemegang saham perusahaan induk. Selanjutnya yaitu carve out, di mana kepemilikan minoritas dalam perusahaan anak dijual kepada pemegang saham yang baru, sehingga perusahaan induk memperoleh ekuitas baru, akan tetapi tetap memegang kendali. Selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas yaitu terjadi ketika aset suatu divisi itu dijual sedikit demi sedikit dan bukan sebagai suatu entitas operasi. Baiklah, sekian presentasi di kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan.